Ya, pemirsa, pemerintah telah mengesahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru yang di dalamnya mengatur kembali pasal tentang penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden. Nyatanya pasal ini menuai beragam tanggapan di tengah masyarakat. Untuk membahas lebih dalam terkait pasal tersebut, kita akan berbincang bersama Bapak Sunarno Edi Wibowo selaku pakar hukum. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang, Prof. Bowo. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, selamat siang. Kabarnya baik-baik, Mbak Sef. Baik, terima kasih kembali sudah hadir di Update Siang Jawapos TV dengan tema besar kita kali ini, Prof, terkait pasal penghinaan presiden, tameng martabat negara atau alat membungkam kritik begitu. Prof, pasal 218 KUHP baru kembali mengatur soal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden begitu. Secara hukum nih, apa substansi dari pasal tersebut dan perbedaannya dengan aturan yang lama itu seperti apa, Prof? Kalau yang lama sudah diputus di dalam MK uji materi. Baik. Sebagaimana di dalam nomor 134 tahun 2006. Jadi masalah penghinaan presiden dan wakil presiden itu dihapus. Maka sekarang ada produk baru, yaitu sudah diundangkan tanggal 2 Januari 2026. Yang isinya pada pasal 218 ya memang siapa saja, setiap orang yang menyerang harkat dan martabatnya dalam penghinaan presiden dan wakil presiden akan diancam pidana selama 3 tahun. Baik, kalau dari perspektif pembentukan undang-undangnya, ini sebetulnya tujuannya apa sih? Kan sudah sempat dihilangkan, dimatikan, tapi kembali dihidupkan. Ya, memang perspektifnya yaitu memang ini adalah delik aduan. Nah, delik aduan, jadi absurdnya demikian. Delik aduan ini jadi perumusan dan suasana batinnya ini supaya nantinya ketika presiden itu dipilih oleh rakyat Indonesia 51 supaya nanti semua tidak bisa melaporkan kecuali wakil presiden dan presiden bisa melaporkan ketika ada penghinaan sebagaimana di dalam rumusan pasal 218. Jadi sebetulnya tapi ada kriterianya. Ketika unjuk rasa sebagaimana pasal 256 harus adanya satu, yaitu memang kalau pembungkaman ini menurut pandangan saya, tapi harus adanya satu, yaitu unjuk rasa dan sebagainya supaya nanti tidak kena semua. Kalau nggak ada delik aduan, kalau pidana biasa, laporan biasa, semua bisa kena. Jadi semua bisa melaporkan. Tapi kalau ini hanya presiden dan wakil presiden yang bisa melaporkan. Nah, contohnya gini. Dalam delik ada apa sih yang dinamakan untuk perumusannya supaya ada penghinaan itu? Penghinaan ketika mengucapkan baik secara politis, kebijaksanaan, secara hukum, sebetulnya penghinaan ketika nantinya menghina seperti menyampaikan, mengucapkan yang ada di dalam kebun binatang itu dalam penghinaan, tapi dengan catatan tidak bisa semua orang melaporkan terkecuali presiden dan wakil. Itu adalah merupakan salah satu kalau kita bicara pembungkaman, namun ini adalah harkat. Memang presiden itu masih ada perlindungan hukumnya yang disampaikan di dalam undang-undang yang baru ini, KUHP baru 218 demikian. Tapi pasal 256 ketika unjuk rasa harus hanya melaporkan, tidak izin ya pada kepolisian. Nah, itulah supaya tidak memang kita bicara masalah presiden dan wakil presiden itu adalah merupakan satu lambang negara lah, satu ya hal yang memang harus dihargai, dilindungi dalam arti perlindungan hukum supaya nanti presiden punya harkat dan martabatnya. Setiap presiden di mana baik di Indonesia maupun di luar negeri kan harus di harkat dan martabatnya harus dilindungi juga. Nah, oleh karena itu hanya sebagai satu perspektifnya, tapi untuk membungkam sebetulnya. Tapi yang jelas kalau sekarang ini kalau presiden sendiri masa melaporkan, wakil presiden sendiri masa melaporkan, orang-orang dekatnya, orang siapa-siapa nggak bisa melaporkan terkecuali presiden dan wakil presiden yang bisa melaporkan. Baik. Karena delik aduan nih, absolut. Absolut, baik. Prof sendiri mengatakan bahwa presiden adalah simbol lambang negara, begitu ya, simbol negara.
ini bagi pihak-pihak yang mendukung pastinya juga mengatakan presiden itu harus dilindungi begitu, maka diadakan dengan pasal ini begitu. Tapi secara yuridis begitu, Prof. Ini seberapa kuat argumen tersebut? Ya, hal-hal argumen sebetulnya ini tidak semua orang bisa melaporkan, tapi ini hanyalah ketika dalam penjelasan itu harus jangan hanya sepotong-sepotong penjelasannya, ini harus tahu, dikarenakan penjelasannya harus tahu, dikarenakan memang hukum seperti ini. Dalam penjelasannya sama kok, jadi tidak ada berlebihan. Jadi sebetulnya posisi ini adalah hanyalah sebagai satu lambang saja. Tetapi secara yuridis saya kira nggak mungkin ketika negara kita kan beraneka ragam, NKRI ini semua. Tapi kalau ini sampai dilaporkan, ya nggak mungkin satu dari mana. Makanya ini hanya sebagai menutup sebetulnya. Jadi presiden nggak bisa ogah-ogahan untuk melaporkan. Kenapa? Yang dilaporkan kan banyak, masa presiden sibuk dengan melaporkan dengan delik aduan ini. Sebetulnya ini adalah sebagai satu menurut pandangan saya. Nah, tapi yang jelas banyak mahasiswa juga mengajukan di MK, namun ini adalah merupakan hak konstitusi. Demikian. Baik, tapi status delik aduan ini benar-benar bisa melindungi dan juga mencegah penyalahgunaan nggak sih, Prof? Delik aduan itu agak susah, prosesnya nggak segampang apa yang disampaikan di dalam pidana. Kalau delik aduan delik dulu, baru proses. Proses apa? Mengenai adanya bukan langsung begitu menjadi penyidik, tapi memang harus penyidikan dulu, baru nanti ditingkatkan menjadi penyidikan. Jadi nggak serta-merta langsung bisa dikenakan pidana seperti itu. Baik, Prof. Ya. Nah, selanjutnya nih, Prof. Dalam praktik hukum, bagaimana membedakan kira-kira ya antara kritik, ekspresi, pendapat, dan juga satir, juga penghinaan? Apakah pasal ini cukup jelas dalam memberikan batasan gitu, Prof? Ya, seharusnya memang pasal 27 ya, khususnya pasal 28. Ya memang itu haknya konstitusional. Ya memang ada kritik, ya adanya salah satu hal kebebasan bersuara, ada pendapat, memang dihargai. Namun ketika penghinaan, mengucapkan secara ansi, secara pribadi, yaitu nanti bisa diajukan delik. Tapi kalau enggak, ya enggak mungkin bisa seperti itu. Jadi itu ada kebebasan. Memang tidak bertentangan dengan pasal 28 sama 27 seperti itu. Baik, tapi Prof, ini kalau di masyarakat ini mengatakan bahwa pasal ini menjadi multitafsir begitu. Tapi kalau menurut pandangan Prof sendiri itu seperti apa? Ya, memang hukum itu multitafsir. Memang filosofis. Jadi pidana itu melindungi, yaitu tentang masyarakat, negara, itu memang dilindungi. Pribadi itu dilindungi. Apalagi hal-hal yang presiden ini orang yang memang sebetulnya memang di dalam pasal 28 semua sama di dalam mata hukum, di depan hukum. Tapi presiden itu ada dilindungi dengan pasal 218 tersebut. Ketika nggak dilindungi, mungkin saja nanti menjadi persoalan-persoalan yang lainnya nanti menjadi bumerang juga, menjadi chaos juga, menjadi kacau juga, maka itu hanya dilindungi. Tapi memang secara konteks, ya toh, yang jelas itu sebetulnya sudah merupakan satu bagian. Rakyat itu sudah terlindungi sebetulnya. Kenapa? Karena ini delik khusus, delik absolut, jadi tidak bisa seperti biasa. Kalau biasa setiap orang pendukungnya mesti laporkan, kalau ini tidak bisa. Kalau zamannya Presiden Jokowi setiap orang bisa melaporkan, tapi sekarang nggak bisa. Jadi harus presiden maupun wakil presiden sendiri, tidak bisa diwakilkan, tidak bisa. Itu yang merupakan satu bagian dari memang bisa saja ketika sudah dicabut oleh putusan MK sekarang ditonjolkan lagi. Nah ini merupakan satu bagian dari bagaimana pembuat undang-undang yang merumuskan apakah ada bantahan tidak. Tapi yang jelas sekarang ini pasal 218 maupun 256 sudah
diuji materi di MK. Di MK ya, baik. Nah, tentunya pasti kita masih memiliki segmen dengan Prof. Bowo, masih dengan tema besar yakni pasal penghinaan presiden, tameng martabat negara atau alat membungkam kritik. Kita akan membahasnya lebih dalam lagi usai jeda pariwara. Update saya Jawa TV kembali, pemirsa masih bersama dengan Prof. Bowo di dialog spesial kami. Tentunya kita masih membahas terkait pasal penghinaan presiden, ini tameng martabat negara atau justru alat membungkam kritik. Prof, masih dengan multi tafsir tadi ini Prof. Kritik utama pasal 218 adalah ancaman terhadap kebebasan berekspresi. Tapi dari sudut pandang hukum tata negara, apakah kekhawatiran ini cukup beralasan nih Prof ya? Ya, sebetulnya ada alasannya kekhawatiran itu. Memang harus martabatnya harus dikedepankan, memang nggak sama kelihatannya antara masyarakat dan presiden, memang nggak sama, tapi memang bisa di-MK-kan dengan adanya pasal 28 tadi. Semua sama di depan hukum, tidak ada terperkecualian. Itu yang menjadi suatu persoalan di dalam konstitusi, makanya ada peluang untuk di-MK-kan. Sebetulnya ini kalau saya lihat pandangan hukum ketika hanyalah sebagai hanya lambang saja sebetulnya untuk dilindungi. Tapi kalau nyataannya, realisasinya, kalau multitafsir bisa saja. Tapi apakah ketika ada hubungannya dengan adanya penghinaan, ya, pembungkaman, ancaman, ya, orasi untuk sebagai salah satu negara demokrasi, sebetulnya agak kesulitan juga ketika presiden dan wakil presiden ketika melaporkan. Kenapa? Karena kalau melaporkan ini persoalannya panjang. Panjangnya bagaimana? Karena nantinya presiden ketika kalau satu proses, presiden harus sebagai saksi. Karena pertama-tama yang didengar adalah korban. Yang pertama-tama korban harus datang di persidangan. Nggak bisa diwakilkan karena ini persoalan pidana. Bukan persoalan perdata bisa diwakilkan. Apakah presiden nanti hadir di persidangan? Sebetulnya ini adalah ketika membuka suatu persoalan pidana, tidak serta-merta presiden mau ke persidangan. Kalau presiden tidak mau ke persidangan, berarti apa? Berarti unsur tindak delik pidananya, unsur pidananya, unsur pindaknya, baik delik formil maupun material tidak akan terpenuhi kalau presiden tidak datang dengan wakil presiden. Baik. Berarti sebetulnya kalau tahu, sebetulnya itu hanyalah sebagai satu hanya sebagai melekat aja untuk melindungi saja. Tapi dalam faktanya itu susah untuk nanti di persidangan. Baik. Kenapa? Masa presiden di persidangan? Ya, ini hanyalah sebagai salah satu persoalan-persoalan hukumnya seperti itu. Baik Prof. Ya. Nah, Undang-Undang 1945 pastinya Prof menjamin untuk kebebasan masyarakatnya untuk berpendapat. Nah, posisi dari pasal 218 ini begitu ya, jika diharapkan dengan jaminan konstitusional seperti apa nih Prof? Iya bisa, dikarenakan sama. Gak peduli itu presiden, gak peduli itu menteri, itu sama. Karena yang punya hak kedaulatan tinggi adalah rakyat. Rakyat punya satu kedaulatan, makanya ada menembus pasal konstitusinya, pasal 28-nya. Mungkin dengan bertentangan kalau dengan hak konstitusi pada rakyat, ini bisa dibatalkan. Kenapa? Karena seperti apa yang sudah terjadi dikarenakan putusan MK nomor 134 tahun 2006 dibatalkan kan? Berarti kalau dibatalkan sudah tidak ada lagi persoalan-persoalan pasal 218. Apalagi nanti diuntukkan dengan 256 seperti itu. Baik, tapi dalam negara demokrasi seperti Indonesia ini, Prof, kritik terhadap kepala negara begitu kepada para pejabat itu kan memang bisa dikatakan adalah hal yang wajar begitu, Prof. Nah, ini apakah pasal ini justru mengaburkan batas antara kritik terhadap kebijakan dan juga serangan personal? Ya, kritik, nah bisa saja kalau kritik ketika ada hubungannya dengan kebijaksanaan yang disampaikan oleh presiden bisa digugat kan. Tapi kalau satu hal ya memang kita harus paham ketika adanya satu penghinaan, ya kritikan, tapi kan harus membedakan antara kritikan, antara penghinaan, ya itu harus membedakan.
jangan sampai kritik itu mengarah ke penghinaan. Kalau kritik kebijaksanaan nggak pecus, tidak ada masalah. Itu bukan penghinaan. Oh, nggak pecus, katakan demikian. Oh, presiden nggak mampu, tidak ada penghinaan. Baik. Itu adalah merupakan satu kritikan. Kalau presiden nanti disampaikan bahwa presiden seperti ada di kebun binatang, ya ini penghinaan. Ucapan-ucapan seperti ini. Jadi masyarakat sekarang memang kadang kebablasan ya, Prof. Jangan salah dalam kebablasan. menyampaikan. Oh, presiden kayak kebun binatang. Nah, itu. Binatang apa saja itu nggak bisa dong. Baik, tapi kalau menurut Prof sendiri kritik yang sehat itu seperti apa, Prof? Kadang juga maksudnya kepala negara juga maksudnya apa ya, tidak sadar begitu dengan ungkapan-ungkapan yang kita Nah, sampaikan. ya. Nah, kepala negara ada dugaan korupsi. Kepala negara ada dugaan tidak mampu menjalankan tugas sebagai seorang kepala negara, baik kepala pemerintahan maupun kepala negara, itu bisa saja. Itu cukup seperti itu, Prof. Cukup, jangan sampai melakukan bahwa presiden kita adalah seperti di kebun binatang. Nah, itu menghina dong. Mukanya seperti horor, itu menghina dong. Baik. Itu harus dibedakan ya antara kritik dan yang berhubungan dengan menghina, itu lain. Penghinaan itu adalah setiap orang ketika ada penghinaan menurut subjek hukumnya loh ya. Saya nggak bicara masalah materinya, tapi subjek hukumnya disampaikan. Baik, Prof. Tapi lagi marak nih ya terkait dengan salah satu komika Indonesia yang dinilai katanya mengkritisi cukup frontal begitu ya. Namun dari delik aduan itu Wakil Presiden sendiri mengatakan ada toleransi. Nah, itu sebenarnya akan tetap dilanjutkan atau seperti apa, Prof? Sebetulnya tahu, Wakil Presiden tahu, karena delik aduan absolut nanti dia tidak mau hadir di persidangan. Itu yang tahu, sebetulnya tahu. Dia mengira tahu bisa, tapi dia harus hadir di persidangan. Tidak bisa diwakilkan dengan yang berhubungan dengan yang lain-lainnya, tidak bisa. Atau diwakilkan tidak bisa, atau dengan kelompok-kelompoknya tidak bisa. Tidak bisa. Makanya dia akan dengan ngomong, saya nggak akan melaporkan. Baik. Karena tahu nanti akan terjadi ketika melaporkan, mesti dia harus hadir di persidangan. Karena hadir di persidangan berarti apa? Marwah dan martabatnya turun. Itu sebetulnya. Jadi menghadapi persoalan pasal 218 ini, sepertinya ya, bumerang juga. Baik. Ya. Satu sisi kalau diadukan pengaduan ya, nanti martabatnya turun. Kalau enggak, ya membuat panas kuping juga. Nah, ini sebetulnya pasal ini adalah pasal bumerang. Menurut pendapat saya. Kalau dibilang pasal bumerang, ini bisa memberikan efek jera atau self censorship nggak nih untuk masyarakat nih, Prof? Masyarakat kalau melihat pasal ini, kira-kira akan takut atau justru ada celah-celah lain yang bisa untuk mengkritisi kepala negara dan wakilnya? Mbak Septi, itu sudah saya sampaikan demikian. Ya, masyarakat gak akan takut. Kenapa? Karena saya sudah ucapkan ini adalah delik absolut. Jadi ketika nantinya mengadukan dengan pengaduan, nantinya orang ini menjadi terkenal. Kenapa? Bisa menggeret sebagai wakil presiden dan presiden masuk di ranah persidangan. Tahu, dengan tahuan ini makanya saya jelaskan di sini, malah nantinya malah jadi. Oleh karena itu menjadi salah satu ya bumerang juga. Jadi bumerang juga, baik. Ya, ini kan Mbak Septi ini akhirnya menyampaikan. Baik. Baik, Prof. Kalau dari sisi penegakan hukum nih, kira-kira aparat penegak hukum ini dalam menentukan pasal ini seberapa besar sih perannya? Apakah bisa menjadi alat perlindung hukum atau justru alat pembukaman? Alat pembuka, kalau perlindungan hukum kena inilah masalahnya delik. Jadi aduan absolut, kecuali kalau laporan biasa, siapa saja bisa. Ketika tahu menghina presiden dan wakil presiden bisa, tanpa presiden hadir, tidak masalah. Tapi kalau delik aduan, presiden harus hadir dan harus melapor juga, mengadu juga, dan ada tanda tangan juga dengan laporan itu. Sehingga apa? Sehingga nantinya orang berbondong-bondong akan apa? Akan menghina wakil presiden dan presiden dengan kata-kata seperti ada di kebun binatang. Itu saya khawatirkan seperti itu. Kalau dia tahu hukum.
Prof, ini sebenarnya pasal yang seperti 218 ini juga apakah juga hadir di beberapa negara lainnya gitu? Kalau di negara lain memang sepertinya melihat dulu. Kalau negara demokrasi sebetulnya itu tidak ada. Kalau negara demokrasi cuma harkat dan martabatnya dilindungi. Jadi kalau tentang settle, tentang satu pendidikannya, satu derajatnya, satu statusnya nggak akan mungkin seperti itu. Biasa, jangankan itu diolok-olok kan biasa, nggak ada seperti itu. Tapi yang ada cuma nempel aja di Indonesia. So, bisa dikatakan masih relevan nggak nih Prof dengan pasal ini? Ya sebetulnya pasal ini kalau saya untuk apa menyantum pasal nanti nggak relevan. Toh hasilnya nanti kasihan juga ketika pengaduan ini dilaksanakan juga kasihan. Ketika enggak mungkin lah persoalan ini apa ya. Kalau saya katakan impossible benar. Makanya wakil presiden nggak akan melaporkan karena tahu nanti akan terjadi. Jangka panjangnya tahu, makanya dia nggak melaporkan. Biarlah dia ngomong A, B, C, D dan sebagainya kan gitu. Kalau begitu terakhir nih Prof, kira-kira rekomendasi dari Anda sendiri agar pasal ini tidak disalahgunakan seperti apa? Ya, oleh karena itu saya berharap apapun wakil presiden dan presiden itu adalah kepala negara, lambang negara. Harkatnya harus dilindungi lah, jangan sampai diolok-olok seperti itu. Biasa, kalau ngolong-ngolong seperti itu nantinya jangan sampai kesempatan ini menjadi kesempitan, ini menjadi kesempatan. Jangan, lebih baik bangsa dan negara Indonesia saya berharap harus memang bijak untuk menanggapi segala sesuatu yang berhubungan dengan negara maupun pemerintah. Apapun bentuknya ini adalah kepala negara kita, presiden kita, dan wakil presiden kita. Demikian. Baik. Terima kasih Prof Bowo atas kesempatan sudah hadir bersama kami dalam dialog spesial ini. Sekali lagi sehat selalu Prof. Baik pemirsa, demikian diskusi singkat kami. Menjaga martabat presiden memang kewajiban, tapi tentunya untuk menjaga hak konstitusional masyarakat sendiri juga sebuah keharusan. Nah, dari diskusi ini mudah-mudahan bisa memberikan perspektif baru untuk Anda bisa menyampaikan pendapat Anda di muka umum begitu ya. Dan kita harus jeda terlebih dahulu. Update Siang Jawa Pos TV akan kembali usai jeda pariwara.